Nah, jadi memang neraka ini orang sering menganggap, waduh ini menakutkan banget ini. Ya, dan bahkan juga orang kemudian menjadikan neraka ini sebagai objek untuk menakut-nakuti. Padahal kadang mungkin belum tentu ada orang yang pernah melihat neraka, tetapi pokoknya sudah dibikin ngeri lah. Nah, teman Sang Buddha pun pernah ada yang bertanya, bagaimana ya neraka itu? Nah, kemudian Sang Buddha menjawab kurang lebih adalah seperti ini. Jadi bahwa kalau seseorang menghindari kejahatan, melakukan kebajikan, maka di dalam dunia ini dia akan berbahagia. Karena dia banyak berbuat baik tentunya, dengan pikiran, ucapan, dan perilakunya, maka dia akan bahagia di dunia ini. Seandainya setelah dunia ini ada neraka, maka orang yang banyak berbuat baik tadi akan terhindar dari alam neraka. Sedangkan seandainya ada alam surga, karena kalau neraka saja kan ya kita mungkin perlu seimbang ya dengan ada alam surga. Seandainya ada alam surga, maka orang yang sudah banyak berbuat baik ini akan punya kondisi untuk terlahir di alam surga. Nah, jadi Sang Buddha tidak menakut-nakuti tentang alam neraka, tapi Sang Buddha memberikan jawaban yang lebih praktis, jawaban yang lebih menuju pada kehidupan sehari-hari, dan saya kira ini juga cocok dengan tema kita adalah the guidance to mental growth, ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan petunjuk atau guidance tentang pertumbuhan mental. Jadi kita bukan ditakut-takuti tentang alam neraka, tetapi sekarang kita membumi lagi. Ayo kita kembali ke bumi lagi. Bahwa di dalam Dharma pun Sang Buddha menyampaikan yang penting hidup di dunia ini kamu jadi orang baik. Sehingga kalau ada neraka kamu lewat, tidak akan terjadi masuk ke sana. Kemudian kalau ada alam surga, kalau ada ini ya, kita bisa mempunyai potensi untuk ke sana. Nah, kenapa dikatakan kalau ada? Karena untuk orang-orang yang belum memiliki kualitas batin yang baik di dalam latihan meditasi misalnya, sehingga bisa menembus alam-alam, ataupun bisa mengingat kehidupan-kehidupan yang sebelumnya, alam neraka ataupun alam surga itu hanyalah kepercayaan yang dikatakan dalam buku-buku. Jadi kalau ditanya buktinya mana, ya itu buku kan ngomong begitu. Buku itu yang nulis siapa? Yang nulis ya saya nggak tahu. Nah jadi akhirnya kita itu hanya percaya membuta. Padahal di dalam Dharma prinsipnya adalah datang dan buktikan. Sehingga kalau kita hanya mempercayai buku, nah Sang Buddha pun juga pernah menyampaikan kan bahwa jangan hanya percaya pada kitab-kitab suci, jangan percaya bahwa itu sudah menjadi tradisi yang sekian lama jadi kamu harus percaya, jangan percaya kalau itu pun dikatakan oleh guru-gurumu. Nah, tetapi kamu harus buktikan sendiri. Kalau bermanfaat jalani, tidak bermanfaat tinggalkan. Demikian pula alam surga dan alam neraka ini kita mengerti hanya sebatas buku. Seperti misalnya, wah alam neraka, kalau di dalam pengertian Dharma ada dibagi menjadi sekian bagian, ada 8 bagian misalnya. Itu kan katanya buku. Tapi realnya bagaimana? Kita tidak tahu. Dan itu membuat kita kalau takut dengan alam neraka saja, tanpa memperbaiki kualitas hidup kita di dunia ini, maka sebetulnya kita ini tidak sejalan dengan Dharma. Karena Dharma itu adalah datang dan buktikan. Yang dibuktikan apa? Yang nyata adalah kehidupan ini. Dari dasar Sang Buddha yang sampaikan tadi, berarti kita dalam hidup ini yang penting adalah memperbaiki
kualitas hidup kita, cara berpikir kita arahkan ke yang baik, cara berbicara, cara bertindak arahkan ke yang baik. Itu yang mengkondisikan kita hidup di dunia bahagia dan memungkinkan kita menghindari dari alam neraka. Nah, kalau menutup alam neraka, menutup pintu neraka ini ngeri, ngeri sekali. Iya. Sangat ngeri. Kenapa demikian? Anda atau mungkin pembuat tema ini mungkin menganggap neraka itu kayak rumah mungkin. Ya, jadi ada pintunya. Ya, mungkin kalau menutup pintu neraka ini agak terlalu kecil. Mungkin menutup gerbang neraka. Oh, iya. Itu lebih spektakuler kan? Iya. Nah, tetapi mungkin dibayangkan hanya seperti rumah. Sehingga kalau ditutup gerbangnya orang sudah nggak bisa masuk. Atau mungkin seperti kota. Ya, kota kalau mungkin ditutup beberapa pintu masuknya selesai. Tetapi kalau ini alam neraka, gimana nutupnya pintunya? Pintunya aja ada berapa? Bagaimana kita mau menutup? Karena namanya alam, ya. Ini kita berbicara tentang alam neraka ya. Karena kadang-kadang orang juga menyampaikan begini. Sebetulnya hidup ini juga kalau kita banyak kesulitan, ya seperti kita di alam neraka loh. Oh, iya. Betul Bante. Ya kan? Nah, iya benar. Itu sebetulnya adalah neraka kehidupan. Jadi neraka kehidupan artinya dalam hidup ini kita mengalami kesulitan mungkin tentang ekonomi, kesulitan tentang kesehatan, kesulitan rumah tangga. Dan itu numpuk bareng sehingga aduh hidupku kayak di neraka. Hah? Kalau kita mendengar kemudian kita lalu mengatakan sudah pernah kamu ke neraka? Ya katanya buku-buku. Nah, jadi itu adalah neraka dunia atau neraka kehidupan. Tetapi yang mungkin kita membahas ini, pintu nerakanya ini mungkin adalah alam neraka. Dikatakan oleh Pak Arianto, memang di dalam Dharma ini ada. Salah satu dari alam menderita. Selain ada alam binatang, alam setan raksasa, kemudian juga ada setan kelaparan, ya serem-serem lah itu. Iya, betul Bante. Nah, kemudian salah satunya yang itu adalah alam neraka. Memang ada, tetapi apakah ada pintunya atau ada gerbangnya? Nah, ini mungkin sulit karena saya juga belum membuktikan. Saya belum membuktikan. Nah, jadi sekarang bagaimana nih arah pembicaraan kita ini? Kita bahas untuk mengisi hidup ini dengan perbuatan baik. Seandainya ada alam neraka, kita akan terhindar. Seandainya ada alam surga, kita berpotensi untuk terlahir di alam surga. Jadi dalam pembicaraan kita tentu kita tidak membahas lagi neraka makhluknya bentuk apa. Itu semua adalah bentuk buku semua yang kita kalau bisa baca, bisa bahkan di perpustakaan di Kertarajasa saya kira banyak sekali kisah-kisah ataupun buku-buku semacam itu. Tetapi sekarang kita balik pada bagaimana kehidupan kita ini supaya kita menjadi baik dan mungkin terhindar dari potensi kelahiran di alam neraka. Ya, jadi mungkin sebagai gambaran saja ya bahwa alam-alam neraka, alam binatang, alam-alam manusia dan lain sebagainya ini kan sebetulnya terisi karena makhluk-makhluk yang memiliki kondisi yang sama. Jadi mungkin ibaratnya kalau kita punya kandang, katakanlah mungkin sangkar burung lah. Jadi sangkar burung itu sudah ada semacam pedoman dasarnya, kira-kira ukurannya sekian. Umumnya ya, banyak juga yang tidak umum, tetapi umumnya sekian.
Kemudian kalau tidak ada burung, nah jadi sangkar itu akan kosong. Tidak ditutup pun pintunya, ya tetap kosong. Tetapi kalau ada burung, nah ini dimasukkan. Burung masuk ke sangkar itu. Tapi kelinci tidak dimasukkan. Kelinci mungkin punya kandang yang berbeda. Kambing punya kandang yang berbeda. Ayam punya kandang yang berbeda. Selama tidak ada binatang-binatang itu, tidak ada ayam, tidak ada kambing, tidak ada segala macam kelinci dan lain sebagainya, kandang-kandang mereka kosong. Tapi begitu ada kelinci, enaknya di mana ya? Kelinci tidak mungkin dimasukkan ke sangkar burung. Tapi kelinci, kita kan punya tuh kandang kelinci. Nah, kita lepaskan di sana. Terus ada ayam. Ayam ini kita masukkan ke sangkar burung. Juga enggak. Tapi kan bentuknya sama dengan burung nih. Ada paruhnya, ada sayapnya, ada bulunya. Kan ini bisa jadi seperti burung nih. Betul. Tetapi kandang ayam beda. Kita sudah sepakati beda. Tidak seperti sangkar burung. Oke, jadi kita masukkan ke kandang ayam. Nah, ini ada kambing. Kambing masa kita masukkan ke sangkar burung? Enggak juga. Kita walaupun mungkin sangkar burungnya gede sekali, kita ya enggak masukkan. Tapi kita kan ada kandang kambing. Demikian seterusnya. Jadi kalaupun sekarang ada alam neraka, akan ada isinya kalau ada orang-orang atau makhluk-makhluk yang kondisinya mendukung untuk lahir di alam neraka. Jadi yang seperti tadi Sang Buddha sampaikan, tadi kan Sang Buddha menyampaikan yang positif. Jadi kalau kamu berbuat baik dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku, maka kalau ada alam neraka, kamu terhindar. Kalau ada alam surga, kamu berpotensi untuk terlahir di alam surga. Sebaliknya, nah itu masih di dalam penjelasan di situ, Sang Buddha menyampaikan sebaliknya. Sebaliknya, kalau kamu berbuat jahat dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, seandainya ada alam neraka, kamu bukan hanya di alam manusia ini saja menderita, banyak musuhnya, tidak disukai orang. Kalau karma buruknya berbuah juga kamu akan menderita di alam manusia ini. Setelah meninggal pun, kamu berpotensi terlahir di alam neraka. Kalau seandainya kamu di alam manusia ini banyak berbuat jahat, kemudian pikiranmu jahat, ucapanmu jelek, perilakumu juga tidak menyenangkan, maka seandainya setelah kehidupan ini ada alam surga, maka selain kamu mengalami penderitaan di dunia dengan dimusuhi orang dan lain-lain, kamu pun tidak mempunyai potensi untuk terlahir di alam surga. Sehingga kalau sekarang neraka itu tadi saya ibaratkan seperti kandang itu, kalau kondisinya cocok, orang itu baru terlahir di alam sana, di alam neraka. Surga juga begitu, kalau kondisinya cocok, baru dia terlahir di alam surga. Tapi kalau kondisinya tidak cocok, ya dia akan lahir di alam yang lebih sesuai. Dia banyak berbuat jahat, ya jadinya dia lahir di alam neraka. Banyak berbuat baik, ya jadinya dia lahir di alam surga. Sehingga menutup pintu neraka ini akan lebih sesuai jika kita membuat satu kalimat yang berbeda, yaitu mengkondisikan seseorang tidak terlahir di alam neraka. Sehingga dengan mengkondisikan orang itu tidak terlahir di alam neraka, satu orang tidak terlahir di alam neraka, maka alam neraka ini berkurang satu calon penduduknya. Siapa itu? Ya yang berbuat baik tadi. Nah, alam surga seandainya ada, berpotensi
bertambah satu penghuninya. Siapa itu? Ya, orang yang berbuat baik tadi. Nah, kalau satu orang ini bisa berbuat baik dan menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, menjadi 2 orang, 5 orang, 10 orang, maka lama-lama semakin banyak makhluk yang tidak memiliki kondisi yang sesuai untuk lahir di alam neraka, tetapi lebih sesuai terlahir di alam surga. Kalau semakin banyak lagi makhluk yang banyak berbuat baik, maka akhirnya penghuni neraka itu semakin berkurang. Tapi apakah kemudian habis sama sekali? Tak terpikirkan. Karena itu sudah di luar batas kemampuan seseorang berpikir, ya. Jadi itu sudah tak terpikirkan. Tapi minimal bisa mengurangi makhluk itu. Dan siapa yang bisa mengurangi? Ya kita ini. Kita ini siapa? Kita ini adalah yang mau menjadi orang baik. Baik dalam cara berpikir, baik di dalam cara berbicara, maupun baik di dalam cara bertindak. Siapapun juga mereka yang baik dalam cara berpikir, berbicara, dan bertindak, itulah yang berpotensi terhindar dari alam neraka dan berpotensi terlahir di alam surga. Kalau sekarang jaminan terlahir di alam bahagia, ini kita tentu harus mempelajari juga orang itu hidupnya tadi bagaimana, ya. Jadi kalau tadi kita sudah berkali-kali kita sampaikan, orang yang banyak berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku ini punya potensi terlahir di alam bahagia untuk juga bisa terhindar dari alam menderita atau alam neraka ini. Itu yang sepanjang hidup. Tetapi kita juga harus memahami bahwa di dalam Dharma itu akhir kehidupan juga menentukan kemana seseorang itu akan terlahirkan. Nah, jadi bagaimana ini sekarang akhir kehidupan? Akhir kehidupan itu di dalam Dharma disampaikan ada proses berpikir, walaupun cepat sekali proses berpikir itu, tetapi ada tahap-tahapannya. Jadi ibaratnya begini, kalau kita kan sering atau mungkin kita pernah mimpi, ya, mimpi jatuh naik sepeda motor, jatuh naik sepeda motor atau naik gunung, kemudian kepleset jatuh, atau mungkin jalan, kemudian ada lubang atau ada kita berjalan di tepi tebing begitu, kemudian kepleset, jatuh misalnya, semacam itu mimpinya. Nah, kemudian mimpi itu akhirnya kita terjatuh dari kasur. Karena kita mimpi lari misalnya tadi dikejar makhluk halus misalnya. Wah, ini kita masuk ke hutan, kemudian ada makhluk halus, kemudian kita noleh, ada makhluknya, kemudian kita lari, waduh sampai keringetan semua, kemudian sampai di tebing pinggir jurang, waduh gimana ini, belakang masih makhluk, ya sudahlah terjun, terjun sungguhan, kita itu nyampe ke lantai. Dan kita kaget bangun, loh kok jatuh ya saya? Ya kan mimpi bisa seperti itu. Kalau kita masuk ke mimpi yang lain, mimpi ngompol dan lain sebagainya, sungguhan, ya. Nah ini kan mimpi jatuh sungguhan. Nah itu kalau kita lihat ceritanya, itu kan demikian panjang. Jadi tadi masuk ke hutan, misalnya, hari ini saya kok kepingin pergi ke hutan ya, mungkin mau cari bunga atau segalanya gitu. Kemudian kita jalan-jalan masuk hutan pelan-pelan gitu, kemudian menikmati suara burung, kemudian menikmati
pohon-pohon rindang, menikmati suasana sejuk di hutan dan lain sebagainya, sampai akhirnya ketemu makhluk halus tadi atau ketemu harimau lah, ya, ketemu harimau, ada harimau, waduh saya takut ini, kemudian kita lari, larinya itu juga jauh sampai keringetan, kemudian tadi kecemplung jurang sampai kita jatuh juga keringetan masih ya. Kemudian ini diselidiki sama beberapa peneliti, kapan orang itu mimpi. Jadi apakah masih di atas kasur? Nah, jadi di atas kasur masih telentang misalnya, atau miring misalnya, sudah ngimpi jalan-jalan begitu. Kemudian nanti lari itu sambil lari itu nanti jalannya makin tidurnya itu makin ke samping kasur. Kemudian waktu jatuh itu ya bareng dengan jatuhnya dari kasur misalnya. Itu dikondisikan oleh para peneliti untuk dilihat mimpinya itu mulai kapan. Ternyata mimpinya itu bukan ketika seseorang baru di atas kasur, tetapi mulai mimpi tadi jalan-jalan, pengen jalan-jalan, hari ini mau ke hutan sana. Itu adalah ketika dia sudah di pinggir kasur dan sudah mau jatuh. Dalam posisi yang dia sudah mau jatuh. Jadi tidak nunggu beberapa detik lagi, tidak. Dia sudah posisinya jatuh. Jadi kemudian jatuh sampai di lantai. Kalau sekarang kasurnya itu katakanlah 20 cm. Jatuh seperti itu kan hanya berapa saat saja, nggak sampai 1 detik. Tetapi mimpinya itu bisa segitu panjang. Iya. Nggak sampai 1 detik, tapi mimpinya itu demikian panjang. Jadi mulai mimpi kepingin jalan-jalan, kemudian mulai masuk hutan, santai menikmati lingkungan, kemudian ketemu harimau, kemudian dikejar yang demikian jauh, rasanya berkilo-kilometer, kemudian ketemu jurang, lalu berpikir mau terjun dan lain sebagainya, kemudian terjun seperti, waduh nggak selesai sampai kita seperti berteriak begitu, sampai akhirnya jatuh sungguhan ke tanah di jurang itu, dan akhirnya kita bangun. Itu hanya sepersekian detik. Tetapi pikiran sudah membuat cerita sedemikian panjang. Artinya apa ini? Artinya sama dengan yang disampaikan di dalam Dharma, bahwa 1 detik pikiran itu, dalam 1 detik pikiran itu bisa muncul 1 miliar pikiran. Jadi banyak sekali yang dipikirkan. Nah, jadi kalau kita sudah memahami bahwa kecepatan pikiran itu luar biasa, sama dengan kita hari ini, misalnya kita melihat acara ini, sambil melihat, sambil mendengar, sambil berusaha memahami, ini sebetulnya menggunakan pikiran yang berbeda. Melihat pun juga, melihat itu ada yang mengenali juga. Jadi melihat pertama adalah melihat monitornya, kalau mungkin kita nontonnya pakai komputer atau kita menggunakan televisi karena juga di streamingkan lewat YouTube misalnya, atau melihat kita dengan HP misalnya. Nah, kita melihat itu kemudian kita mengenali, oh ini yang menyampaikan ini Pak Putu, oh yang menyampaikan ini Pak Rianto. Oh, ini berdua kelihatan bajunya seperti itu, backgroundnya seperti itu. Kemudian yang ini Bante Utamo, kemudian backgroundnya seperti ini, pakaiannya seperti itu, gerak-geriknya seperti itu. Itu sebetulnya adalah proses pikiran untuk mengenali juga. Kemudian selain itu masih ada lagi mendengarkan. Mendengarkan ini pun sambil memahami, menerjemahkan dan lain sebagainya, itu semua adalah proses yang sangat kompleks yang dilakukan oleh pikiran, sampai akhirnya dalam 1 detik seolah-olah kita melakukan segalanya itu. Yang melihat, yang mendengar, yang berpikir, ya mungkin ada sebagian ini sambil nulis misalnya, ya sambil dengarkan, sambil nulis, seolah-olah itu 1 saat
itu dilakukan bersamaan. Padahal itu bergantian. Jadi demikian cepat gerak-gerik pikiran itu. Nah, sekarang balik kepada proses kematian tadi. Proses kematian itu, kadang orang mengatakan, kita kadang bisa melihat orang yang mau meninggal itu kalau di rumah sakit karena tua. Oh ya, jadi tua, kemudian dirawat di rumah sakit, kemudian kita melihat proses penurunan kekuatannya, makin hari makin lemah, kemudian akhirnya, aduh, kata dokter hari ini loh, sudah akan selesai waktunya. Yo, keluarga kumpul. Oke, keluarga kumpul. Kemudian yang sakit ini mulai memberikan pesan-pesan. Karena semua yang berkumpul, saya rasanya sudah tidak kuat nih. Mungkin hari ini saya sudah mau jalan. Jadi kalian yang rukun-rukun ya, ya tinggal dulu. Nanti sepeninggal saya jangan geger-geger. Saya akan bahagia kalau kalian akur selalu. Sudah ya, pamit. Meninggal. Wah, itu meninggal yang enak. Ada meninggal yang misterius. Anak-anak sudah kumpul semua, bagus. Begini ya, selama hidup saya ini ada sesuatu yang saya rahasiakan. Dan sekarang karena sudah akhir kehidupan saya, maka saya mau menyampaikan rahasia saya ini. Bahwa udah hilang bentar. Yang dengarkan sudah serius, meninggal. Belum sempat disampaikan. Akhirnya terjadilah perdebatan. Apa ya rahasianya? Apa ya? Waduh, apa warisan ya apa? Itu meninggal yang membuat masalah. Nah, yang tadi yang pertama meninggal karena nyaman. Semuanya sudah selesai, warisannya sudah dibagi. Oke, sampai ketemu. Dah. Nah, orang kadang menganggap, wah, kalau matinya seperti yang pertama tadi pasti bisa mikir yang panjang ini, yang akan saya ceritakan. Tapi kalau mati yang belakangan ini, yang baru saya akan sampaikan ya bahwa hilang. Ini bagaimana bisa mikir? Belum lagi kalau meninggal karena kecelakaan, meninggal sakit jantung, aduh, jantung, meninggal. Atau kemudian ya kecelakaan itu misalnya atau jatuh kemudian kepalanya kena batu langsung amblas misalnya. Apakah bisa mikir? Bisa. Kenapa demikian? Karena pikiran itu dalam 1 detik bisa 1 miliar pikiran. Seperti orang mimpi tadi. Yang dia sebetulnya mimpinya itu mulai dari dia sudah jatuh dari kasur. Yang melayang hanya sepersekian detik karena kasurnya hanya 20 cm, itu pun mimpinya panjang. Jadi ketika orang itu meninggal, seolah-olah itu begitu kena batu langsung meninggal, atau kena setrum misalnya megang kabel yang nyetrum meninggal, atau kesambar petir misalnya. Sebetulnya masih ada saat seperti itu yang seperti dalam mimpi tadi itu. Nah, sekarang kalau proses lahir di alam surga dan terhindar dari alam neraka tadi adalah ketika hidup banyak berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Sekarang gimana saat meninggalnya ini? Nah, itu apa? Pikiran saat meninggal di dalam Dharma itu ada urutannya. Kalau tadi Pak Arianto menyampaikan gimana nih step-stepnya. Ini step meninggal duluan ya. Ini katanya buku karena saya ya belum tahu nih meninggal ini gimana ya. Karena
Kalau ditanya, ya dulu kan Bante pernah meninggal sebelumnya. Ya, memang saya nggak inget itu. Proses meninggal itu ada caranya. Sama dengan seperti kita menghidupkan komputer. Anda yang sudah berpengalaman menghidupkan komputer, kalau di-on-kan, kemudian komputer itu akan mulai bekerja dan mencari beberapa perangkatnya. Misalnya, keyboardnya kok nggak ada, mouse-nya kok nggak ada, langsung komputernya nggak mau jalan. Ya, kalau Anda memahami ada teknik-teknik seperti itu, Anda nanti akan memahami bahwa kalau keyboardnya kita cabut atau mouse-nya kita cabut, nggak mau jalan komputernya itu. Ya, tapi kalau laptop kan sudah nempel. Kemudian pikiran juga sama. Dia waktu mau meninggal, saat akan meninggal, itu pikirannya akan nyari dulu. Nyari perbuatan yang paling berkesan, paling berat yang pernah dia lakukan. Perbuatan apa yang paling berat yang pernah dia lakukan? Kalau baik misalnya. Nah, kalau baik itu, perbuatan baik apa yang paling berat? Kalau di dalam Dhamma disampaikan, orang yang melatih konsentrasi dalam meditasi, dia mencapai tingkat konsentrasi yang maksimal. Nah, karena meditasi itu adalah melatih keterampilan berpikir, memusatkan perhatian pada objek, sampai akhirnya selalu tercapai tingkat konsentrasi yang maksimal itu, maka saat meninggal, saat sebelum meninggal itu, pikiran yang biasa terlatih fokus tadi mencapai tingkat konsentrasi tertentu itu, dan pada saat itu meninggal, dia langsung terlahir sudah. Disebut di alam Brahma. Nah, jadi ini bagian alam yang sudah lebih tinggi lagi nih dari sekedar alam surga tadi, tapi ini adalah alam Brahma. Tapi kita nanti tidak bahas tentang alam-alam ini, ya, saya hanya menyampaikan saja seperti itu. Karena kalau nanti bahas lagi, apalagi ini, kita ya sama-sama belum pernah ke sana. Ya, lebih baik bahas kota Batu lah, kota Malang lah, kota Surabaya lah, itu yang jelas kita pernah ke sana. Tapi disampaikan begitu. Jadi kalau tingkat meditasinya ini kualitasnya bagus, dia akan lahir di alam Brahma ini. Mungkin alam Brahma atau bahkan yang Brahma berbentuk, tidak berbentuk, dan lain sebagainya. Atau dia bisa mengembangkan kesadaran lebih maksimal, kesadarannya maksimal sekali. Jadi kalau tadi tingkat konsentrasinya tinggi, maksimal, dia lahir di alam Brahma. Tapi kesadarannya maksimal, jadi dengan hasil meditasi itu, dia selalu sadar. Bukan hanya sadar kapan napas masuk, kapan napas keluar, tetapi dia sadar apa yang harus saya sedang kerjakan saat ini. Saya sedang berpikir, saya sedang berbuat, ya, kemudian juga saya sedang membaca misalnya, saya sedang menulis, saya sedang mengendarai kendaraan misalnya, dan seterusnya. Itu sebetulnya adalah membuat kesadaran kita maksimal. Kalau kesadaran maksimal ini yang kita sudah biasa kerjakan, maka pada saat meninggal, dia tidak terlahir di alam manapun juga. Karena keinginannya sudah berhenti. Keinginan itu timbul karena dia tidak sadar pada saat ini. Dia berpikir tentang masa lalu atau tentang masa depan. Jadi orang yang selalu berpikir tentang masa lalu dan masa depan, tidak menyadari hidup saat ini, itu yang membuat dia bisa terkondisi lahir di berbagai alam. Misalnya, aduh kenapa aku dulu kok mengambil keputusan seperti itu, nyesel aku, aduh
Ya lahirlah dia nanti pada saat itu meninggal, lahirlah dia di alam-alam yang penuh penyesalan. Atau aduh besok ya kalau aku besok mau ke sana ini, ke tempat itu, kota itu misalnya. Kalau dia meninggal dalam posisi itu, dia lahir nanti di area kota itu karena itu pikiran akhirnya. Nah, tetapi orang yang tidak berpikir masa lalu dan tidak berpikir masa depan itu apa masuk akal? Bisa di dalam Dharma, masa lalu itu adalah pelajaran. Kalau ada kesalahan, perbaiki di saat ini. Kalau ada hal yang bermanfaat, tingkatkan pada saat ini. Masa depan itu tujuan. Kalau tujuan kita di masa depan itu agak mengerikan, lakukan yang terbaik saat ini. Kalau di masa depan itu tujuannya membahagiakan, juga lakukan yang terbaik saat ini. Sehingga saat ini itu bisa memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Nah, orang yang selalu sadar hidup pada saat ini, kalau meninggal, dia sudah bebas dari keinginan, bebas dari ketamaan, kebencian, kegelapan batin, maka dia tidak terlahir di alam manapun juga. Nah, itu adalah pikiran yang paling besar muncul. Tetapi kalau sekarang pikiran yang paling besar ini tidak muncul. Karena kita tidak punya. Meditasi, ya ngawur-ngawur. Disuruh 30 menit meditasi aja pikirannya piknik. Piknik. Nanti kalau timernya sudah bunyi baru kaget, ngapain saya tadi ya. Ngapain, tidur mungkin ya. Nah, jadi disuruh meditasi ngantuk. Kemudian disuruh menyadari saat ini sedang apa, meleset-meleset terus. Nah, kemudian apa ini kalau tidak ada pikiran yang paling besar? Oh ya, pikiran paling besar itu tadi yang positif toh. Sekarang ada juga pikiran paling besar yang negatif. Misalnya apa nih sekarang pikiran paling besar yang negatif? Membunuh orang tua. Mau besar, masa memungkinkan apa ada membunuh orang tua? Ada. Anda kalau membaca berita-berita, iya, membunuh orang tua itu ada. Ada orang tua dibunuh hanya karena mematikan wifi di rumah. Ini luar biasa, ini kisah nyata. Iya. Jadi wifi di rumah, karena anak ini kan main game terus. Akhirnya orang tua sudah nggak bisa ngatasi, wifi di rumah dimatikan. Anak ini marahnya luar biasa, emosi, dan dia datangi orang tuanya, pakai benda keras, dipukul kepalanya, pecah kepala bapaknya. Ibunya mau belain, pukul kepalanya, pecah juga ibunya. Jadi membunuh ayah, membunuh ibu, itu bisa terjadi di kehidupan ini. Dan kita gampang sekali melihat, di search di Google sekalipun, pembunuhan orang tua langsung muncul. Dan itu kalau dilakukan, maka pada saat proses meninggal, pikiran perbuatan besar yang muncul adalah membunuh orang tua. Bisa salah satunya ya, bisa ayah, bisa ibu, atau kedua-duanya. Sudah tidak ada pilihan lain. Pasti orang ini masuk ke alam neraka. Terbuka pintu itu ibaratnya neraka. Tadi burung. Sudah ini sudah mesti masuk kandang burung. Ibaratnya kelinci, sudah pasti nih Pasti masuk kandang kelinci. Tidak ada pilihan lain. Tidak bisa ditukar-tukar lagi. Jadi membunuh ayah, membunuh ibu. Wow, ini luar biasa sekali. Ya, nah jadi itu yang besar. Nah, nanti ada beberapa itu. Nah, tapi sekarang sudah. Kalau demikian, kalau tidak ada, aku biasa-biasa saja sih. Membunuh ayah, enggak. Membunuh ibu juga enggak. Ya, enggak pernah aku itu. Oke, Gus.
Kemudian aku ya berbuat baik, tapi kalau meditasi ya memang kurang lah. Tapi aku ya banyak berdana ke sana sini dan lain-lain. Oke. Nah, karena tidak ada perbuatan yang besar, yang negatif maupun yang positif, maka muncullah kebiasaan. Sekarang jadi level yang di bawahnya adalah pikiran kebiasaannya apa. Nah, kebiasaan orang ini ngapain? Nah, sekarang kita biasanya apa ini? Saya biasa baca parita. Pagi bangun tidur, baca parita. Malam mau tidur, baca parita. Kebiasaan itu sudah saya lakukan 40 tahun. Sehingga pada saat meninggal, karena tidak ada perilaku yang baik, yang dominan, tidak ada perilaku yang buruk, yang dominan, maka yang muncul adalah kebiasaan tadi. Saya baca parita, sehingga saya merasa nyaman sekali. Kemudian saya mengucapkan parita yang saya biasa ucapkan tapi di dalam pikiran. Misalnya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhasa, atau Sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk bahagia, dan lain sebagainya. Atau terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, dan lain sebagainya. Atau aku berlindung pada Buddha, aku berlindung pada Dhamma, aku berlindung pada Sangha, dan seterusnya. Kalimat satu itu saja kalau kita ingat, dan pada saat itu meninggal, maka kita terkondisi untuk terlahir di alam bahagia. Karena pikiran akhirnya saat yang terakhir adalah pikiran baik. Tetapi kalau kebiasaan kita ini gosipin jeleknya orang, kamu tahu nggak si A itu, waduh, jelek sekali kelakuannya gini-gini. Kamu tahu juga nggak si B itu gini-gini. Kamu tahu nggak si C itu. Kamu tahu nggak si D, si E dan lain-lain. Wow, banyak sekali, ya. Sampai dulu ada salah satu guru spiritual yang dikatakan sama muridnya, guru tahu nggak murid yang si A, si B, si C itu jahat semua? Kok guru mau sih terima murid? Gurunya menjawab, waduh, saya ini sibuk ngeliatin kejelekan saya saja nggak habis-habis. Waktu saya ini nggak cukup untuk ngeliatin kejelekan saya saja. Seharian ini nggak habis. Seumur hidup loh saya ngeliatin kejelekan saya ini nggak habis. Kok kamu bisa ya ngeliatin kejelekannya orang? Aku aja nggak bisa. Jadi aku nggak tahu murid-murid yang jelek-jelek itu yang mana, saya nggak tahu. Karena aku belum bisa menyelesaikan perhatian pada kejelekanku sendiri. Nah, artinya apa ini? Kita harus introspeksi, bukan harus gosipin orang jeleknya sampai di mana. Kenapa demikian? Karena kalau kita kebiasaan berpikir negatif, pada saat kita nanti akan meninggal, tidak ada pikiran yang besar positif maupun negatif, yang muncul ada kebiasaan, yaitu mikirkan jeleknya si A itu. Si A ini. Berpikir demikian, maka orang ini malah terlahir di sekitar si A. Jadi musuhnya, atau jadi anaknya, jadi tetangganya, jadi teman sekolahnya, jadi teman kerjanya. Kan memang umurnya nanti kan beda ya, karena nanti kelahirannya itu butuh 9 bulan dan lain sebagainya, kandungan, terus dia dibesarkan dan sebagainya. Mungkin nanti jadi mantunya misalnya, jadi menantunya, atau mungkin jadi cucunya mungkin, atau jadi apa. Dan akhirnya nanti kebencian itu nyambung. Benar. Akhirnya dia jadi cucu yang suka gosipin kakeknya. Nanti kakeknya benci sama cucunya. Akhirnya ya seperti itu. Atau kalau dia tidak terlahir di sekitar si A itu, dia bisa terlahir justru juga di alam menderita. Ya, karena apa? Karena pikiran suka berpikir negatif itu. Apalagi dia juga mungkin melakukan tindakan-tindakan yang jelek, misalnya menghasut, memfitnah, itu mengkondisikan orang terlahir di alam neraka juga.
Nah, jadi itu kebiasaan yang buruk. Kemudian, selain kita berpikir yang besar, kebiasaan, ada juga hal-hal yang berkesan. Nah, jadi, waduh, aku enggak punya itu hal yang besar. Kebiasaan juga enggak, baca parita ya jarang-jarang, gosip juga enggak pernah, aku ya enggak pernah melakukan apa-apa, biasa-biasa saja lah hidupku. Maka yang muncul adalah yang berkesan. Misalnya apa? Nah, misalnya, dalam hidup ini saya pernah loh pergi mengunjungi 4 tempat yang berhubungan dengan Sang Buddha. Ada tempat Pangeran Siddhartha lahir, Pangeran Siddhartha mencapai kesucian, menjadi Buddha, Sang Buddha Gotama mengajarkan Dharma yang pertama, dan kemudian Sang Buddha wafat. Ada 4 tempat, tempat lahir, mencapai kesucian, mengajar Dharma, dan wafat. Aduh, luar biasa, seumur hidup itu yang paling berkesan bagi saya sebagai umat Buddha. Dan pada saat meninggal, kesan itu muncul. Lahirlah di alam bahagia. Makanya ada kata-kata yang mengatakan, orang yang pergi ke 4 tempat suci, kalau pikirannya ini ya positif pada saat meninggal, sangat kesannya dibawa, itu akan terlahir di alam surga, ke alam bahagia. Ya, pikiran terakhirnya itu yang penting, karena beberapa orang mengatakan kalau bisa ke 4 tempat suci, bisa lahir di alam bahagia, pasti orang-orang yang tinggal di tempat-tempat suci itu pasti juga di alam bahagia. Belum tentu. Atau orang-orang yang sudah tour leader misalnya, wah sudah setiap tahun 4-5 kali pergi ke 4 tempat suci mesti di alam bahagia. Belum tentu, dia malah tidak berkesan, ya bisa juga. Bener. Karena dia sekali dia malah berkesan, ya bisa juga. Jadi pikiran akhir yang penting, bukan kelakuannya waktu berkunjung ke 4 tempat itu, bukan. Karena pikiran yang membawa kebahagiaan itu loh. Nah, kemudian itu yang berkesan. Atau yang berkesan itu adalah misalnya hal yang negatif. Misalnya berkesan karena misalnya saja, wah, yang negatif itu misalnya memaki orang misalnya. Waduh, nyesel aku dulu pernah memaki orang. Mestinya kan aku ini kan sekolah di STAB, sudah diajari jadi guru agama Buddha yang baik. Kenapa saya ketemu orang yang menjengkelkan kok saya jadi memaki? Nyesel sebetulnya, nyesel yang sebetulnya kan harusnya memperbaiki, nggak perlu menyesali, tapi kan saya bertekad tidak mengulang. Tapi sudah begitu, memang hanya sekali itu dilakukan. Tapi waktu meninggal itu kebawa. Muncul. Nah, muncul dan akhirnya dia lahir ya di sekitar orang yang mungkin dimaki itu. Dan akhirnya dia lebih bersifat bisa melayani, siap dimaki dan lain sebagainya. Ya itu semacam itulah kurang lebihnya. Nah, jadi kalau tidak ada yang besar, tidak ada kebiasaan, tidak ada yang berkesan, lalu apa ini? Acak, yang random, pikiran yang acak aja. Jadi yang acak itu misalnya apa? Ya, satu ketika saya pernah berdana kepada Bante waktu Katina, itu ya pernah saya lakukan. Walaupun itu ya hanya saya diajak temen aja, ayo. Ya, saya yang nggak ngerti lah, katanya suruh mempersembahkan jubah dan 4 kebutuhan pokok. Ya sudahlah, saya serahkan, ya sudahlah itu. Sebetulnya ya saya kalau ditanya apa, ya saya nggak ngerti, saya cuma ikut-ikutan. Tapi itu acak dan muncul. Dan karena pada saat itu dia pikirannya baik, pada penyerahan itu, maka dia terkondisi, dia lahir di alam bahagia. Padahal dia tidak ada kesan apa-apa, itu hanya acak. Atau acak yang berbuat jahat. Misalnya, memaki orang tuanya. Jadi, kita jengkel dengan orang tua, kemudian mengeluarkan kata-kata
yang menyakitkan. Ketika orang tua mengatakan, kamu ya sekolah gak lulus-lulus, kelakuan gak bener, gimana kamu? Terus dijawab, buah pohon itu kalau berbuah, buahnya itu nggak jauh dari pohonnya. Jadi kelakuan saya begini ini ya karena orang tua. Langsung orang tuanya marah besar, emosi, sampai kita nggak diajak ngomong 3 hari 3 malam misalnya. Nah, ini kemudian membuat kita, aduh, keliru ya saya ngomong gitu. Logikanya benar bahwa buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya kecuali kena badai. Tapi kalau saya omongkan sama orang tua kan, orang tua sakit hati. Pikirannya justru orang tua itulah yang sumber kebodohan tadi. Sekolah nggak lulus-lulus. Sumber orang tua kelakuannya yang jadi tidak baik itu. Jadi, waduh, saya ini memaki orang tua ya. Salah ini. Tapi itu jadi pikiran acak. Dan pada saat meninggal, pikiran acak itu mengkondisikan kita lahir di lingkungan yang tidak nyaman karena pikiran buruk kita itu. Nah, jadi seseorang itu bisa meninggal dengan melewati 4 bentuk pikiran tadi. Dia nyari dulu yang terbesar, tidak ada yang kebiasaan, tidak ada yang berkesan, kemudian kalau nggak ada lagi ya yang acak. Nah, sekarang karena pikiran itu bergerak demikian cepat seperti orang jatuh dari kasur tadi sampai ke lantai yang walaupun kasurnya 20 cm, maka gelombang pikiran yang muncul itu tidak sampai 1 detik. Sehingga walaupun kecelakaan dikatakan tewas seketika, dia tetap punya kesempatan berpikir seperti itu. Yeah. Loh, tapi kalau koma gimana ini? Kalau sekarang sudah tidak sadar lama ataupun pikirannya sudah nggak ada gelombang pikirannya atau apa, ya itu yang mungkin adalah kebiasaan atau yang acak tadi. Tapi yang jelas itu pasti ada. Nah, kemudian orang ini sudah berbuat baik banyak nih karena sudah mendengarkan podcast kita atau si kepo kita ini. Kepo banget ini. Si kepo. Padahal yang kepo singkatan yang baik sekali ya, kata Rajasa Podcast. Ya, kepo. Ya. Nah, jadi sudah mendengarkan tentang menutup pintu neraka. Dia sudah berbuat baik banyak nih. Berbuat baik dengan pikiran, berbuat baik dengan ucapan, berbuat baik dengan perilaku. Sudah itu. Tapi pada saat meninggal, proses berpikirnya ini bisa muncul mungkin kebiasaan yang sebelumnya, sebelum mendengar podcast ini. Misalnya apakah dia suka membantah orang tua dengan kata-kata yang menyakitkan, atau mungkin suka menghasut dan lain sebagainya. Waduh, dia bisa lahir di alam menderita. Waduh, berarti nggak cocok ini penjelasan malam ini nih. Kalau saya protes. Dulu saya pernah mendengar ini menutup pintu neraka ya yang diselenggarakan oleh STAB Kertarajasa pada tanggal 22 Juni 2022. Tanggal yang bagus banget. 22 bulan 6 2022. Jadi mereka ingat banget 22. Aku dulu sudah dengarkan, aku sudah berbuat baik, kenapa aku lahir di alam neraka? Nah, padahal mestinya kan sudah ditutup nih pintunya. Setidaknya nanti wajahnya Bante menjadi penolong begitu. Wah, itu dia, nanti ada cerita Biku Utamo, Bante, perjalanan Biku Utamo meninjau neraka. Waduh, ada bukunya nanti. Padahal itu bukan saya pasti. Bante, begini Bante. Ini saya jelaskan belum selesai. Oh iya, silakan Bante. Ini belum selesai karena sekarang ini sudah mulai masuk yang neraka lagi. Jadi sekarang orang ini akan protes. Loh, kok saya di alam neraka? Padahal saya banyak berbuat baik. Nah, dia sudah berbuat baik itu bukan berarti 100% dia dalam hidupnya itu dia baik. Dia tentu punya kekurangan yang lain, ada perbuatan buruk dan lain sebagainya. Dan di dalam Dharma, alam-alam itu tidak kekal. Alam manusia misalnya ini tidak kekal. Kita mau umur berapa? Mau 100 misalnya bisa.
tetapi pasti akan meninggal. Alam binatang tidak kekal, itu yang kita bisa lihat ya. Nah, demikian pula alam neraka di dalam pengertian dharma juga tidak kekal, alam surga juga tidak kekal. Jadi umurnya terbatas. Sehingga walaupun dia sudah berbuat baik banyak, karena pikiran akhirnya itu dia bukan pikiran baik, dia lahir di alam neraka untuk waktu yang sebentar. Kenapa demikian? Karena pikiran dia masih punya sisa karma buruknya itu. Kemudian dia mati dari alam nerakanya, kalau sudah karma buruknya habis, dan dia terlahir di alam bahagia. Karena apa? Karena dia banyak berbuat baik tadi, dengan pikiran, ucapan, dan perilakunya. Sebaliknya ada orang yang mengatakan, nanti kalau mau meninggal kita doain kan pasti lahir di alam bahagia. Bisa, padahal kelakuannya jahat. Melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, bohong, dan mabuk-mabukan. Tapi ketika mau meninggal, dia didoain dan dia merasa berkesan dengan doa itu. Dia bisa lahir di alam bahagia, bisa lahir di alam surga juga. Cuman karena di alam surga ini tidak kekal, dia hanya terkondisi oleh dukungan karma baik yang dia miliki. Karena walaupun membunuh, mencuri, berzina, bohong, dan mabuk-mabukan, tapi kan hidupnya itu tidak selalu jahat saja. Mungkin dia masih berbakti pada orang tua, atau mungkin satu ketika hasil dia juga bisa berdana kepada pengemis dan lain sebagainya, sehingga itu akan mengkondisikan dia lahir di surga. Tapi hanya sebentar, mungkin hanya semalam 2 malam di alam surga, matilah dia, lahir di alam menderita karena melakukan perbuatan yang buruk tadi. Sedangkan orang yang berbuat baik panjang, banyak, dia lahir di alam neraka, mungkin ya cuma sehari 2 hari. Tapi kemudian matilah dari alam neraka, lahirlah di alam yang sesuai dengan kebajikan yang dia lakukan. Jadi, kalau sekarang orang sudah berbuat baik banyak supaya bisa membantu mengurangi penghuni alam neraka, tetapi setelah kelahirannya ini masih kadang-kadang terjebak di alam yang menderita, jangan putus asa, karena perilaku yang baik pasti buahnya akan kebahagiaan, cuman waktunya yang belum. Kenapa? Karena pikiran akhirnya yang belum terkendali. Kalau di dalam kehidupan ini dia juga melatih pikiran ini untuk selalu dikembangkan pada fokus, sadar setiap saat, maka kemungkinan ketika saat meninggal pun pikiran bisa terarah ke yang baik.